dipimpin oleh Pastor Stanley Pondak MSC. Buat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita dan penuh hikmat memulai perayaan Ekaristi ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini Tuhan mengundang kita untuk bersatu di dalam perayaan Ekaristi. Pada hari Minggu Paskah yang keempat, biasa juga disebut Minggu Gembala Agung, atau bersama dengan seluruh gereja Katolik sedunia, hari ini kita berdoa untuk panggilan religius menjadi imam, biarawan-biarawati, rohaniwan-rohaniwati. Mari kita mengarahkan hati kita, menyatukan diri kita dengan kurban Kristus yang akan kita rayakan di dalam perayaan Ekaristi,
Karena itu mengawali perayaan Ekaristi ini, mari kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan. Kita menyadari kelemahan dan keterbatasan kita, memohonkan pengampunan dan belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan melayakkan kita untuk merayakan perayaan yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Gloria in excelsis Deo. Et in terra Pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Nomine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Nomine Filii unigeniter, Iesu Christe, Nomine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis, qui tollis peccata mundi, sustipe deprecatione nostra, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu yang telah wafat dan bangkit mulia, Engkau selalu hadir dan menggembalakan kami. Kami mohon, berilah kami kesetiaan untuk mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakan kehendak-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan pembacaan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari, Paulus dan Barnabas berangkat dari kota Perga, lalu tiba di Antiokhia di daerah Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Ketika ibadat selesai, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu lalu mengajar dan menasihati mereka supaya tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, berkumpullah hampir semua penduduk kota itu untuk mendengarkan firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat betapa banyak orang berkerumunan, mereka menjadi iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolak firman dan menganggap dirimu tidak layak beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Aku telah menentukan engkau untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah mereka semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu.
Tetapi orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan dengan cara itu mereka menimbulkan penganiayaan atas diri Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu dari kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu. Lalu mereka pergi ke Ikonium, dan murid-murid di Antiokhia penuh sukacita dan penuh dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umatnya dan kawanan domba beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Kita dan kawanan domba gembalaannya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendapat penglihatan sebagai berikut. Tampaklah suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tata dan di hadapan Anak Domba Allah.
memakai jubah putih, dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Lalu seorang di antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba Allah. Karena itu, mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan siang malam melayani Dia di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba Allah yang di tengah-tengah takhta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada suatu hari, Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, supaya dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpuji Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, orang-orang muda dan adik-adik yang tercinta, kita umat Katolik sementara dalam suasana euforia, ada kegembiraan dan sukacita yang besar karena kita memiliki paus yang baru, Habemus Papam. Namanya siapa?
Paus Leo ke-14 ya. Itu berarti sudah ada 14 paus yang bernama Leo. Kita bersyukur Tuhan memberikan kepada kita seorang gembala yang akan menggembalakan domba-dombanya. Semua dunia, bukan hanya orang Katolik, semua mata tertuju kepada paus yang baru, Paus Leo ke-14, dengan satu harapan bahwa dia sungguh menjadi gembala yang baik, menjadi seorang pelayan. Paus Leo dalam kata-katanya kepada para kardinal mengatakan, Paus adalah seorang hamba Allah yang hina dina, yang lainnya tidak ada, ya. Hanya sebagai hamba Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hari ini pada hari Minggu biasa, yang pada hari Minggu Paskah yang keempat, atau biasa juga disebut Minggu Gembala yang baik, kita semua juga berdoa untuk panggilan. Jadi ada gembala yang baik dan panggilan. Salah satu gambaran yang paling populer tentang Yesus adalah Yesus digambarkan sebagai gembala yang baik. Mungkin kita bisa lihat di rumah kita masing-masing atau di mana saja. Kadang-kadang kita menemui Yesus dengan digambarkan dia sementara memanggul anak domba, ya. Ditampilkan sebagai gembala yang baik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pada hari Minggu Gembala yang baik, hari Minggu panggilan, baiklah kita merenungkan bukan hanya tentang panggilan menjadi imam, biarawan, biarawati, tetapi panggilan kita semua sebagai orang Kristen pengikut Kristus. Sekurang-kurangnya berinspirasi dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini, saya mau mengajak kita untuk merenungkan 3 panggilan kita. Yang pertama, kita dipanggil juga untuk menjadi pastor bonus, menjadi gembala yang baik. Tapi jangan lupa, kita pun dipanggil menjadi domba yang baik. Dan yang berikut, kita dipanggil untuk menjadi orang kudus, menjadi seperti para malaikat. Bagaimana itu? Mari kita lihat satu persatu. Saudara-saudara yang terkasih, salah satu ciri gembala yang baik adalah mengenal domba-domba. Karena itu di dalam bacaan Injil tadi Yesus mengatakan, aku mengenal domba-domba. Kalau Injil mengatakan mengenal, maka itu lebih dari sekedar kenal nama, kenal identitas, kenal asal-usul, kenal warna kulit. Kalau kitab suci menggunakan kata mengenal, maka itu berarti membangun relasi. Jadi kalau Yesus mengenal domba-dombanya, itu berarti lebih dari sekedar Yesus tahu siapa mereka. Tetapi Yesus memiliki relasi, memiliki hubungan baik, memiliki hubungan kepercayaan kepada domba-dombanya. Yesus membangun kepercayaan. Yesus membangun relasi. Yesus membangun kenyamanan dengan kita sebagai domba-domba. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau begitu kita pun dipanggil untuk menjadi pastor bonus, menjadi gembala yang baik. Tidak harus menjadi pastor, tidak harus masuk biara, masuk seminari, tetapi kita dipanggil di dalam kehidupan kita yang konkret. Ya. Dalam hidup berkeluarga, kita pun dipanggil menjadi gembala yang baik, menjadi pastor yang baik. Karena itu patutlah kita merenungkan, apakah di dalam kehidupan kita, kita sungguh telah menjadi gembala yang baik. Apakah saya di dalam hidup berkeluarga sungguh mengenal suami atau istri saya, dalam arti bukan hanya kenal nama, kenal umurnya, kenal hobinya, tetapi apakah saya membangun relasi yang baik, membangun komunikasi yang baik, seperti gembala agung kita mengenal kita atau tidak. Kita juga patut merenungkan, apakah kita di dalam hidup berkeluarga sungguh mengenal anak-anak kita, atau sebagai anak apakah kita sungguh mengenal orang tua kita, bukan hanya sekali lagi dalam arti kenal nama, kenal dia punya umur,
kenal dia punya makanan kesukaan, tetapi mengenal dalam arti kita membangun relasi yang baik, membangun kepercayaan, membangun kenyamanan. Ya. Itulah menjadi gembala yang baik di dalam kehidupan kita. Tapi saudara-saudara yang terkasih, kita tidak hanya dipanggil untuk menjadi gembala yang baik, kita pun dipanggil menjadi domba yang baik. Bukan berarti kita menjadi hewan, menjadi domba, tidak. Ini gambaran saja. Ya. Di dalam baca Injil dikatakan bahwa domba yang baik adalah mereka yang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti Tuhan. Sekali lagi, domba yang baik adalah orang yang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti Tuhan. Kita tidak mungkin mengenal suara dan mengikuti orang yang tidak kita kenal. Kita hanya mungkin mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti suara Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan pun mengenal kita. Ya. Pada saat ini kita semua diundang menjadi domba yang baik, ya. Menjadi umat yang baik, menjadi anggota masyarakat yang baik. Mungkin ada orang yang dipanggil menjadi domba dengan cara menjalani kehidupan religius biarawan-biarawati, tetapi tidak semua dipanggil untuk itu. Kita pun dipanggil menjadi domba yang baik di dalam kehidupan kita. Kita semua dipanggil dan diundang untuk apa? Untuk mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kita dan mengikuti Dia atas cara kita masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita sadar kita hidup di dalam dunia di mana kita mendengarkan ada begitu banyak suara. Ada begitu banyak tawaran, ada begitu banyak pengajaran yang membuat kadang-kadang kita bingung. Kita hidup di dalam dunia di mana ada begitu banyak orang yang menawarkan ikutilah aku. Tetapi sebagai pengikut Kristus, hari ini saudara-saudara yang terkasih, kita diingatkan akan satu hal penting, apa yang menjadi inti dari panggilan hidup kita sebagai orang Kristiani. Yaitu kita diundang untuk mendengarkan suara Tuhan di dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk mengikuti Tuhan di dalam jalan hidup kita. Di tengah kesibukan kita, kita semua merindukan, tentu ada saat-saat, ada momen-momen tertentu di dalam hidup kita, di mana kita hanya mau mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti Tuhan di dalam hidup kita. Dan saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita semua yang berkumpul di sini atas cara tertentu mengambil sikap seorang domba yang baik. Kita berkumpul di dalam perayaan Ekaristi, didorong oleh sebuah kerinduan dan keinginan yang satu yang sama, yaitu saya ingin mendengarkan suara Tuhan yang diwartakan. Kita ingin mengikuti Tuhan yang memanggil kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di tengah hiruk pikuk dunia ini, di tengah kesibukan kita yang membuat kadang-kadang kita sulit untuk mendengarkan suara Tuhan. Kadang-kadang ada begitu banyak tawaran yang membuat kita sulit untuk membedakan mana panggilan Tuhan, mana jalan Tuhan, dan mana jalan duniawi. Kita membutuhkan ruang dan waktu khusus supaya kita bisa mendengarkan dan membedakan mana jalan Tuhan dan mana jalan dunia. Kita membutuhkan ruang dan waktu keheningan di mana kita sungguh-sungguh mampu untuk mendengarkan Tuhan, mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, di mana kita sungguh-sungguh merasakan kita dituntun kepada jalan Tuhan. Dan yang terakhir saudara-saudara yang terkasih, kita dipanggil untuk menjadi orang kudus. Bahkan kita dipanggil untuk menjadi malaikat. Nah, atas cara bagaimana? Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kedua kita dengarkan tadi dalam penglihatan Yohanes
Yohanes melihat ada segerombolan banyak orang yang berpakaian jubah putih, memegang ranting-ranting atau palma di tangan, dan jubah mereka dikatakan putih dan telah dibersihkan oleh darah anak domba. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang telah dibebaskan dari kesesatan. Merekalah orang-orang kudus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat baik-baik apa yang mereka buat, ya. Ketika mereka berhadapan di atas tahta anak domba, dikatakan mereka siang malam berdiri di hadapan Tuhan dan melayani Tuhan. Itulah sikap para malaikat. Hanya dua hal yang mereka buat. Mereka berdiri di hadapan Tuhan dan melayani Tuhan. Mungkin juga kita bertanya, orang-orang kudus itu kalau di surga kira-kira mereka beraktivitas seperti apa? Yohanes memberikan kesaksian, dua hal saja. Mereka berdiri di hadapan Tuhan dan melayani Tuhan. Itulah sikap orang-orang kudus. Itulah sikap para malaikat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari kita merenungkan kehidupan kita. Tentu di dalam kehidupan kita setiap hari ada begitu banyak aktivitas yang bisa kita buat. Kita bisa bekerja, kita bisa beraktivitas, kita bisa tidur, kita bisa melayani, kita bisa berolahraga, kita bisa melakukan apa saja, datang ke gereja, berdoa rosario, dan banyak hal ya, yang kita bisa buat selagi kita masih hidup di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, sikap orang-orang kudus di surga, sikap para malaikat di surga mengingatkan kita bahwa ada saat di dalam hidup kita ketika kita berhadapan di atas tahta kemuliaan Tuhan, di mana kita akan tinggalkan semua aktivitas yang biasa kita buat di dunia ini, sehingga tertinggal ada dua sikap inti yang menjadi panggilan kita, yaitu kita berdiri di hadapan Tuhan dan melayani Tuhan. Berdiri di hadapan Tuhan dan melayani Tuhan merangkumkan semua aktivitas kita, menjadi inti dari semua aktivitas kita, semua kegiatan kita, semua karya kita di dunia ini, yang pada akhirnya dirangkumkan dengan dua kata, berdiri dan melayani Tuhan. Dan ketika kita berkumpul di dalam perayaan Ekaristi, kita boleh mengalami sikap itu. Ya. Kita datang dengan dua sikap itu. Kita berdiri di hadapan Tuhan dan melayani Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, tidak berlebihan kalau di dalam hidup kita sebagai orang Kristiani, entah sebagai biarawan-biarawati, sebagai imam, sebagai umat, kita pun dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus. Kita pun dipanggil untuk menjadi malaikat. Kita tidak perlu sayap di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu jubah putih. Tetapi yang Tuhan butuhkan dari kita adalah dua sikap itu. Kita berdiri di hadapan Tuhan dan melayani Tuhan. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau merenungkan apa yang menjadi panggilan inti kita sebagai orang Kristiani. Minggu panggilan itu memberikan inspirasi kepada kita untuk menyadari bahwa kita pun dipanggil untuk menjadi gembala yang baik, kita pun dipanggil menjadi domba yang baik, dan kita semua dipanggil untuk menjadi orang kudus, menjadi malaikat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak menunggu bahwa kita di surga baru kita menjadi malaikat, tetapi di dalam hidup kita, kita pun boleh menjadi malaikat untuk orang-orang lain. Tidak perlu kita butuh sayap, tetapi mohonkanlah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan dua sayap yang penting, yaitu kita berdiri di hadapan Tuhan dan selalu melayani Dia di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita.
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, Kristus Gembala baik menghendaki kita semua bersatu dengan Bapa karena kasih-Nya yang amat agung. Dengan kepercayaan akan kasih-Nya, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Bapa. Bagi Paus, para uskup, para imam, dan para pemimpin umat. Ya Bapa, berkatilah Paus, para uskup, para imam, dan para pemimpin umat-Mu, agar hidup mereka semakin menyerupai Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, semoga para pemimpin masyarakat kami mengikuti jejak putra-Mu dan sanggup berjeripaya berusaha membawa masyarakat menuju kesejahteraan umum. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi semua orang yang sudah meninggal, ya Bapa, semoga mereka yang sudah meninggal dunia Kau perkenankan menikmati kasih-Mu di surga dan tetap sehati dengan kami yang masih berjuang di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, berilah kami semangat bekerja sama, bergotong royong dan saling membantu dalam membangun umat-Mu menjadi gereja, tanda kehadiran-Mu di masyarakat kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa bersama keluarga Mokilinai, bersyukur kepada Tuhan atas hari ulang tahun dari Ibu Meiti Susanti Nai pada tanggal 5 Mei 2025. Juga berdoa untuk atas peringatan 1 tahun meninggalnya Ibu Femi Nai pada tanggal 7 Mei 2025. Kita berdoa untuk seseorang yang memohon kepada Tuhan demi kelancaran untuk ujian kompetensi dokter supaya Tuhan memberikan berkat kebijaksanaan kepadanya. Kita berdoa juga bersama keluarga besar SMA Rex Mundi yang mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan, terutama atas kelulusan seluruh peserta didik kelas 12 angkatan 65 dan mohon berkat bagi peserta didik kelas 10 dan 11 yang akan mengikuti ujian kenaikan kelas yang akan dimulai pada akhir bulan Mei nanti. Mohon berkat untuk semua guru, tenaga, pegawai kependidikan dan semua siswa-siswi SMA Rex Mundi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa kami, semoga Yesus Gembala baik
dapat dijumpai dalam segala kata dan perbuatan kami, dan semoga kami semua dibimbing olehnya kepadamu, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silahkan dulu kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, bagian persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima di pujian Tuhan, keselamatan kita, serta seluruh umat Allah. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan penuhilah kerinduan kami untuk ikut serta dalam perjamuan putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami, dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikurbankan, Dia tidak wafat lagi. Setelah dibunuh, Dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur,
Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Umat menjawab dengan amin meriah. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan seperti kami pun mengampuni
yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Kita saling memberikan salam damai. Semoga bercampuran dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus melakukan padanya semua yang menyangkut. Saudara-saudara yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Corpus Christi Sacramentum. Sanguis Christi Sacramentum. Tuhanlah gembalaku,
gembalaku, aku takkan kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh tongkat pengembalaanmu, itulah yang hibur aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau siapkan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau urapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku melimpah. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kerelaan yang dari Tuhan dan kemurahan ilah mengiringi langkahku selalu sepanjang umur hidupku. Aku akan diam di rumah Tuhan sekarang dan senantiasa. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Laksana rusa rindu akan naik, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa rindu akan naik, jiwaku rindu padamu Tuhan. Ku haus akan Allah sumber hidup, bilakah aku kan memandangmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah memuaskan rasa lapar dan haus kami dengan santapan tubuh Kristus, Putramu. Semoga berkat santapan ini kami dikuatkan dalam perjalanan menuju kepadamu Sang Sumber Hidup yang sejati, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan pengumuman gereja. Atas nama Pastor Paroki, Pastor Rekan, dan juga seluruh umat yang hadir, menyampaikan terima kasih kepada Pastor Stanley Pundak MSC yang telah mempersembahkan Perayaan Ekaristi pada misa kedua ini. Juga terima kasih kepada penyelenggara liturgi pada misa ini, keluarga besar SMA Katolik Rex Mundi Manado, suster kepala sekolah, para guru pegawai dan seluruh siswa yang telah ambil bagian dalam perayaan Ekaristi ini. Selanjutnya beberapa informasi kegiatan pastoral untuk pekan depan. Pada hari Selasa jam 6:30
ada pertemuan perdana untuk para calon nikah periode Mei, Juni, dan Juli. Dan pada jam 20 hari Selasa itu adalah pertemuan untuk MONEF program kerja kuartal pertama. Mohon kehadiran seluruh anggota DPP, ketua-ketua rohani dan kelompok kategorial serta kerasulan. Selanjutnya pada hari Sabtu dalam rangka Pesta Pelindung Paroki Hati Tersuci Maria Katedral, maka akan diadakan lomba olahraga di seputaran halaman gereja. Selanjutnya dalam rangka pencarian dana, maka di depan gereja ada penjualan makanan dari Yayasan Sayap Kasih Poloan. Mohon partisipasi umat untuk membantu Yayasan Sayap Kasih dengan membeli makanan yang ada di depan gereja. Umat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri untuk memohon berkat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan waktu doa syukur agung, kita menyebut paus yang baru, Paus Leo ke-14. Mungkin banyak yang untuk pertama kalinya mendengar paus itu disebut di dalam doa syukur agung, dan seterusnya kita mulai akan terbiasa untuk mendengarkan Paus Leo ke-14 disebut di dalam doa syukur agung. Nah, itu berarti mungkin umat bertanya-tanya, kapan sebenarnya paus itu menjadi paus? Ya. Tidak ada pentabisan paus, yang ada hanya pentabisan diakon, imam, dan uskup. Ketika sesudah konklav dan paus yang terpilih ditanya kesediaannya untuk menjadi paus, ketika dia mengatakan bersedia untuk menjadi paus, dan sejak saat itulah dia menjadi paus yang resmi. Ketika dia tampil habemus papam, kita sudah memiliki paus, dan sejak itu sebenarnya kita tidak membutuhkan pelantikan atau pentabisan. Sejak saat itu Gereja Katolik memiliki paus yang baru, dan karena itu di seluruh dunia setiap kali perayaan Ekaristi, maka sejak itulah paus yang baru ini, Paus Leo ke-14, akan selalu disebut di dalam doa syukur agung. Mari kita berdoa supaya paus yang baru ini sungguh-sungguh akan menjadi gembala yang baik, menjadi pelayan yang sederhana untuk seluruh umat, tetapi bahkan juga untuk seluruh dunia. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari terkasih, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Santa Perawan
menjulang, dekat kami di hatimu, bentang harapan kan menjalar. Doakan kami Bunda selalu. Mulai bagi yang